Saya itu kaget ya, shock, terpuruk, bahkan stres. Bagaimana ini? Bagaimana cara saya itu untuk memberikan pengajaran terhadap anak-anak saya karena pandemi? Nama saya Basuki, guru kelas 5 SD Negeri Tosaran 1, Kota Kediri. Peran guru sebelum pandemi sangat menyenangkan ya, karena kenapa? Saya setiap hari bisa bertemu dengan murid-murid saya secara langsung, bahkan kita bisa melaksanakan pembelajaran itu tatap muka secara langsung ya. Dengan tatap muka kita bisa berkreasi atau mengetahui segala hal secara langsung. Ketika ada anak yang kesulitan dalam belajar, kita bisa membantu secara langsung. Bahkan saya setiap hari bisa melihat aura wajah senyuman dari anak-anak saya setiap harinya. Tiba-tiba pandemi datang. Saya itu kaget ya, shock, terpuruk, bahkan stres. Bagaimana ini? Bagaimana cara saya itu untuk memberikan pengajaran terhadap anak-anak saya karena pandemi? Otomatis kan pertemuan dilarang. Nah, semua serba berubah. Semua serba drastis, saya itu stres, tidak bisa melangsungkan pembelajaran secara tatap muka. Di awal pandemi yang jelas pertama kali saya bingung ya sebagai guru, down sekali, stres karena bagaimana caranya saya tetap memberlangsungkan pembelajaran tetapi tidak tatap muka itu bagaimana agar pembelajaran itu tetap berlaku. Penerapan pembelajaran cara online kita sadar betul ya bahwa teknologi itu bahkan sebelum pandemi sampai terjadi pandemi itu berkembang pesat. Jadi pembelajaran yang saya ajarkan yaitu secara online. Secara online menggunakan WA Group, di mana saya membuat video pendek, video-video pembelajaran yang saya unggah di WA Group kelas saya untuk anak-anak saya. Kesulitan banyak ya, di mana ketika saya mengajak anak-anak itu untuk bertemu virtual, kita membuat kelas virtual ya, contoh kayak Google Meet. Itu di antara anak-anak saya, bahkan orang tua itu tidak tahu cara penggunaannya bagaimana, terbilang gaptek lah. Nah, dari situ akhirnya saya memutar otak untuk bagaimana caranya pembelajaran online itu tetap berlangsung. Saya membuat video-video pendek setiap harinya terkait pembelajaran, itu saya share di grup WA Group, tapi di situ tetap ada kendala. Kendalanya apa? Satu, banyak di antara anak-anak saya itu yang tidak memiliki HP. Bahkan kalaupun toh ada, itu dipakai orang tuanya untuk bekerja. Nah, ada juga yang memiliki HP satu, tetapi dipakai beramai-ramai dengan saudara-saudaranya. Selain itu, ada juga yang punya HP tapi miskin kuota, artinya tidak mempunyai kuota. Karena ekonomi pada waktu itu kan kalau pandemi semuanya serba semerawut ya, bahkan ekonomi orang tua itu banyak di PHK. Nah, di situ menjadi kendala tersendiri. Membagi urusan rumah dengan sekolah itu gampang-gampang sulit ya. Kenapa saya katakan gampang-gampang sulit? Karena kalau dulu sebelum pandemi, kita pagi mengajar sampai siang selesai. Nah, karena pandemi seperti ini, bahkan kita selalu memberikan waktu kepada anak-anak itu 24 jam. Saya mendapat informasi ini pertama-tama dari kepala sekolah saya ya, yaitu Bu Dewi Sitatun, di mana saya ketika itu sedang bingung, stres, apa yang harus saya lakukan sebagai guru di tengah pandemi. Di situ Bu Dewi Sitatun memberikan edukasi kepada saya terkait Sekolah Merdeka Belajar. Nah, dari situ saya mendapatkan ilmu dan juga pengalaman baru dari Sekolah Merdeka Belajar. Yang saya lakukan setelah mendalami pelatihan tersebut adalah berbagi ilmu kepada rekan-rekan guru yang lain. Karena saya yakin bukan hanya saya saja yang pada waktu itu stres dan bingung, rekan-rekan guru yang lain juga seperti itu. Banyak hal ya manfaat yang saya terima dari modul-modul yang saya pelajari di Sekolah Merdeka Belajar, diantaranya kayak praktek hal baik, terus memanusiakan hubungan, dan juga melakukan kesepakatan kelas. Ternyata ketika kita di dalam kelas itu melakukan kesepakatan-kesepakatan, di mana kesepakatan antara saya sebagai pendidik, anak-anak dan juga wali murid itu sangat berpengaruh besar ya, berimbas kepada pembelajaran semakin efektif. Jadi anak-anak itu semakin hidup, semakin merasa dihargai, merasa dia sebagai anak-anak itu memanusiakan hubungan, semacam itu. Banyak sekali dari murid-murid itu yang ketagihan ya terhadap metode Sekolah Merdeka Belajar. Karena apa? Mereka itu belajar sesuai keinginan mereka. Apa yang ingin mereka kerjakan itu sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mereka itu merasa kayak ada tantangan-tantangan tersendiri
dengan apa yang mereka belum pahami diselesaikan dengan dianya sendiri, dan kita sebagai guru hanya memfasilitasi saja. Terima kasih Nusantara, terima kasih Kampus Pemimpin Merdeka. Untuk program Terus Belajar.